Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam kondisi baik dan juga sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Agatha Natalia Kristiana dari Klaster Saintek, tim KKN PPM UGM 2021 akan menyampaikan beberapa materi mengenai kajian kualitas susu sapi, terutama pada Dusun Brau dan juga Jantur, Desa Gunung Sari. Yang pertama yaitu mengenai susu. Susu merupakan bahan pangan yang diandalkan masyarakat karena mengandung nutrisi untuk ketahanan dan keseimbangan tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Susu dapat didefinisikan sebagai cairan berwarna putih kekuningan yang keluar dari sekresi sel ambing ternak mamalia yang diperoleh melalui cara pemerahan pada masa laktasi. Berdasarkan SNI nomor 3141.1 mendefinisikan bahwa susu sapi yang baik adalah susu sapi segar yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah suatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Kandungan di dalam susu yang pertama itu adanya air. Susu sebagai sumber air sangat baik bagi tubuh, berperan dalam memelihara volume darah, transport nutrisi seperti glukosa dan oksigen ke jaringan dan juga organ. Juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh melalui proses keringat, serta berperan dalam transportasi produk buangan dari jaringan dan juga organ. Kemudian, terdapat karbohidrat. Susu mengandung karbohidrat dalam bentuk laktosa. Laktosa merupakan karbohidrat dalam bentuk disakarida yang terbentuk dari ikatan antara glukosa dan juga galaktosa. Tanpa adanya karbohidrat, tubuh akan cepat lelah, lemas, lesu, dan juga letih. Laktosa merupakan penyebab susu terasa manis. Namun, laktosa tidak terlalu manis, maka cukup aman jika dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kemudian terdapat lemak. Lemak pada susu berfungsi sebagai cadangan energi dalam tubuh. Lemak susu dapat menurunkan resiko obesitas yang secara tidak langsung juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Lemak susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang di dalamnya terkandung gula, garam-garam mineral, dan protein dalam bentuk suspensi koloidal. Bentuk lemak susu adalah cair sehingga mudah dicerna. Kemudian terdapat protein. Protein susu mengandung sekitar 80% kasein dan 20% protein whey atau serum. Kasein dan whey terdapat pada susu, yogurt, dan juga es krim. Protein whey mengandung imunoglobulin yang penting bagi imun tubuh dan digunakan untuk sumber pada makanan protein tinggi. Kemudian terdapat vitamin. Yang pertama yaitu vitamin A. Produk susu sebagai sumber vitamin A berperan dalam penglihatan, reproduksi, dan juga respon imun tubuh. Kemudian terdapat vitamin B. Susu mengandung vitamin B2 atau riboflavin berperan dalam membantu metabolisme tubuh. Kemudian ada vitamin B3 yang disebut dengan niacin berperan untuk metabolisme energi. Kemudian ada vitamin B5, B6, dan juga B12. Kemudian terkandung juga vitamin D berperan penting dalam memelihara kalsium darah dan juga keseimbangan fosfor. Kemudian selanjutnya vitamin E berperan sebagai aktivitas antioksidan. Kemudian ada vitamin K berperan dalam pembukuan darah, metabolisme tulang, dan juga sintesis protein. Selanjutnya ada juga kandungan mineral dalam susu. Salah satu mineral dalam susu yaitu kalsium, berperan dalam pembentukan tulang, metabolisme, kontraksi otot, pengantaran saraf, dan pembekuan darah. Kemudian manfaat dari susu. Susu dapat mencegah osteoporosis serta dapat menurunkan risiko penyakit kanker kolon menurun. Berdasarkan penelitian, dengan mengkonsumsi susu dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, susu juga dapat melindungi gigi dari kerusakan dengan cara mengurangi keasaman mulut, menstimulasi sekresi air liur, dan mengurangi pembentukan plak pada gigi. Berdasarkan kandungan yang terdapat pada susu dan juga manfaat yang setelah saya sampaikan, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi susu 2-3 gelas per hari. Kemudian kualitas susu. Berdasarkan SNI 3141.1/2011, kualitas susu yang baik itu dengan berat jenis minimum 1,027 gram per miligram pada temperatur kamar atau suhu 27,5 derajat Celcius. Kemudian kadar lemaknya minimum 3%, kemudian kadar bahan kering tanpa lemak minimum itu 7,8%, kadar proteinnya minimumnya 2,8%, kemudian untuk warna bau dan juga kekentalan serta rasa tidak ada perubahan.
Kemudian untuk derajat asam 6 sampai 7,5, pH berkisar 6,3 sampai 6,8. Kemudian dalam uji alkohol itu hasilnya negatif. Untuk cemara mikroba, untuk total petkon maksimum 1 kali 10 pangkat 6. Untuk Staphylococcus aureus, maksimum 1 kali 10 pangkat 2. Untuk Enterobacteriaceae, 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian untuk jumlah sel somatik maksimum, yaitu 4 kali 10 pangkat 5 sel per mililiter. Dan untuk residu antibiotika, untuk golongan penisilin, tetrasiklin, aminoglikosida, dan juga makrolida itu hasilnya negatif. Kemudian untuk uji pemalsuan juga negatif, titik bukunya berkisar dari minus 0,52 sampai minus 0,56 derajat Celcius. Untuk uji peroksidase menghasilkan hasil yang positif, kemudian maksimum untuk cemaran logam berat timbal yaitu 0,02, merkuri 0,03, dan juga arsen 0,1. Baku mutu ini dapat diketahui melalui uji laboratorium. Kemudian, bagaimana kita mengetahui susu itu baik? Yaitu yang pertama, yaitu melalui rasanya. Susu murni yang baik itu tidak terasa manis, bahkan memiliki rasa sedikit asin atau creamy. Walau sudah dicampur dengan perasa lain seperti pemanis, biasanya rasa asin tetap terasa. Kemudian yang kedua itu melalui teksturnya. Tekstur yang dimiliki susu murni itu tidak menggumpal walau sedikit kental. Jika susu yang akan diminum ini ada gumpalan atau bulir-bulir, berarti susu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu warnanya. Susu murni seharusnya berwarna putih, namun jika setelah dicampur air, warnanya menjadi agak kebiruan. Namun jangan khawatir, secara kimiawi berarti susu murni yang dicampur dengan air ini masih berkualitas baik. Kemudian yang keempat ini mengenai aroma. Bau yang dimiliki susu murni yang baik adalah aroma creamy yang khas. Ketika baunya sudah sedikit asam, lebih baik jangan dikonsumsi karena menandakan susu tersebut sudah tidak layak. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kebersihan dari susu tersebut. Walaupun belum dicampur dengan bahan kimia, susu murni harus tetap bersih. Dipastikan bahwa tidak ada kotoran fisik seperti darah dan juga bulu di dalam susu tersebut. Kemudian masalah yang sering dihadapi oleh pada sapi perah yaitu penyakit kandang yang biasa dialami di Indonesia yaitu penyakit radang ambing atau dikenal dengan mastitis, yang merupakan masalah utama dalam peternakan sapi perah karena menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 10 juta per ekor per tahunnya. Nah, efeknya itu berupa penurunan produksi susu, penurunan kualitas susu, biaya perawatan, pengobatan yang mahal, serta pengakhiran dini sapi yang produktif. Selain kerugian ekonomis, penyakit mastitis secara tidak langsung berdampak pada kesehatan manusia. Peningkatan kejadian penyakit mastitis diikuti dengan peningkatan penggunaan antibiotik, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan residu antibiotik dalam air susu dan potensi meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, residu antibiotik ini dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan bagi manusia. Kemudian, pengertian dari mastitis itu merupakan penyakit radang pada ambing bagian dalam yang disebabkan mikroorganisme patogen atau bakteri yang ada di dalam kelenjar susu, serta ada reaksi peradangan pada jaringan ambing. Nah, hasil dari metabolisme mikroorganisme ini dapat mengganggu dan merusak fungsi sel alveoli dalam tubuh ternak. Nah, penyakit mastitis ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu mastitis klinis dan juga subklinis. Untuk mastitis subklinis ini paling banyak dan sering terjadi di lapangan pada peternakan sapi perah, yaitu mencapai 95-98% dari jumlah sapi laktasi atau sapi produksi. Sedangkan yang klinis itu 2-5%. Kemudian kerugian ekonomi yang diakibatkan dari mastitis subklinis itu penurunan produksi susu per kuartil per hari 9-45,5%, penurunan kualitas air susu yang mengakibatkan penolakan air susu, penolakan juga penurunan kualitas hasil olahan air susu, peningkatan biaya perawatan, pengobatan, serta pengakhiran ternak lebih awal. Penularan bakteri mastitis ini adalah masuknya melalui puting, kemudian berkembang biak dalam kelenjar susu. Hal ini terjadi karena puting habis diperah, kemudian terbuka, kemudian kontak dengan lantai atau tangan pemerah yang mengandung bakteri. Apa pengaruh mastitis terhadap kualitas susu? Nah, pengaruhnya ini dapat menambah protein di dalam darah dan juga sel darah putih di dalam jaringan mamalia.
Mastitis dapat timbul karena adanya reaksi dari kelenjar susu terhadap suatu infeksi yang terjadi pada kelenjar susu tersebut. Reaksi ini ditandai dengan adanya peradangan pada ambing. Nah, mastitis ini menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan bakteriologi dalam susu, serta perubahan patologi dalam jaringan glandula. Perubahan yang paling menonjol yaitu perubahan warna, terdapat gumpalan, dan muncul leukosit dalam jumlah besar. Kemudian, jika penyakit mastitis ini berada pada tingkat 4, dapat menyebabkan putingnya mati atau tidak dapat mengeluarkan susu lagi. Tangan pemerah merupakan salah satu sumber kontaminasi bakteri penyebab mastitis. Sebelum pemerahan, terlebih dahulu sebaiknya sapi dibersihkan dengan cara dimandikan. Sebanyak 65% peternak memandikan sapinya sebanyak 2 kali sehari. Kebiasaan memandikan sapi ini menjamin kebersihan sapi dalam proses pemerahan. Kotoran yang berasal dari alas kandang, tanah, dan juga feses biasanya melekat pada tubuh sapi. Kemudian pada saat proses pemerahan ini, kotoran itu akan jatuh dari perut, ekor, lipat paha, kemudian pada ambingnya yang menyebabkan penyakit mastitis juga dapat masuk ke dalam ember susu sehingga dapat mengotori dan mencemari susu. Kerusakan yang terjadi ini tidak hanya mengakibatkan penurunan produksi, tapi juga menurunkan kualitas susu. Penurunan kualitas susu merupakan kelainan pada susu akibat bakteri mastitis merusak komposisi nutrien susu. Berdasarkan gejala klinisnya, mastitis dibagi menjadi dua, mastitis klinis dan juga subklinis. Yang klinis itu dapat dideteksi melalui kelainan kualitas fisik susu, seperti bercampur dengan darah, mengental, dan terlihat pecah. Mastitis klinis menampakkan gejala kebengkakan pada ambing, terasa panas jika disentuh, warnanya memerah, peningkatan suhu tubuh, penurunan nafsu makan, dan ternak akan merasa kesakitan jika diperah. Sedangkan untuk yang subklinis, ciri-cirinya berbeda dengan yang klinis. Pada kasus ini menampilkan kelainan fisik susu maupun ambing yang tidak terlalu ketara. Pada subklinis ini hanya dapat dideteksi dengan cara melakukan uji Californian Mastitis Test, uji kimia susu, dan juga kultur bakteri. Indikasi sapi perah terinfeksi mastitis dapat dilihat dari tanda warna susu yang menjadi putih kemerahan atau putih pucat. Nah, akan menampilkan susu yang berwarna kemerahan ini akibat adanya darah atau bercampur dengan nanah. Hasil penelitian ini menunjukkan cara menanggulanginya yaitu dengan menambahkan pengobatan antibiotik penisilin streptomycin yang mampu memperbaiki penampilan warna susu yang semulanya itu berwarna merah akibat bercampur dengan darah atau nanah menjadi normal putih kekuningan setelah diobati dengan antibiotik tersebut. Warna putih pada susu itu disebabkan karena penyebaran butiran koloid lemak, sedangkan warna kekuningan itu akibat dari karoten dan juga riboflavin yang terkandung dalam susu. Kemudian beberapa sampel susu yang diteliti ini baunya ini menyimpang, seperti bau amis bahkan tidak ada baunya. Namun setelah diobati dengan antibiotik tersebut, yaitu antibiotik penisilin streptomycin, menghasilkan bahwa baunya ini memudar dan mulai pada bau yang normal, yaitu berdasarkan standar nasional Indonesia, susu sapi yang normal memiliki bau yang tidak berubah atau tidak menyimpang, yaitu memiliki bau yang khas. Bau yang khas ini akibat laktosa pada susu yang tinggi. Kemudian susu normal ini memiliki ciri yang tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Dapat beberapa kerusakan fisik pada susu ini dapat disebabkan oleh cemaran mikroorganisme. Kerusakan itu dapat berupa pengasaman yang disertai penggumpalan akibat fermentasi laktosa menjadi asam laktat sehingga pH susunya menurun dan kaseinnya menggumpal, serta adanya lendir dalam susu akibat dari bakteri dan mikroorganisme tersebut. Sapi yang terinfeksi mastitis ini terkadang menghasilkan susu sapi yang pecah sehingga terlihat lebih encer. Ciri-ciri ini disebabkan karena kegiatan enzim atau penambahan asam sehingga terjadi peningkatan reaksi antara protein penyusun susu dengan asam tersebut. Nah, kemudian ini merupakan contoh gambar dari susu sapi yang di sebelah kiri itu yang terkena mastitis, warnanya agak kemerahan akibat tercampur dengan nanah atau darah, dan yang sebelah kanan ini sapi normal. Infeksi bakteri menyebabkan susu berubah warna menjadi merah karena bercampur dengan nanah.
Nah, mastitis subklinis ini mengakibatkan penurunan produksi susu. Pengaruh mastitis pada ambing menyebabkan infeksi, jumlah sel darah putih meningkat, penurunan produksi susu, kemudian hilangnya kuartir atau tidak berfungsi lagi bagian ambingnya atau putingnya, kemudian perubahan bentuk ambingnya, dan akibat mastitis ke depannya menyebabkan produksi susu tidak mampu mencapai tahap maksimal. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi masalah tersebut? Yang pertama yaitu dari kondisi kandang dan juga ternak. Pada kandang yang masih terlihat sisa pakan yang tercecer dan kotoran sapi yang menempel pada dinding dan lantai kandang, kandang yang basah akan menyebabkan lantai licin, sehingga sapi perah malas untuk bangun. Hal ini menyebabkan ambing dapat kontak langsung dengan mikroorganisme patogen yang ada di lantai kandang. Kandang yang lembab atau tidak bersih ini memudahkan terjadinya infeksi ambing. Salah satu faktor yang memberikan kesempatan terjadinya mastitis yaitu sanitasi kandang yang buruk. Selain itu, kotoran sapi yang menempel pada tubuh ternak karena sapi tidak dimandikan, kemudian kulit ambing dan juga puting yang kotor merupakan tempat yang baik untuk mikroorganisme itu tumbuh. Kondisi ini akan mempermudah ambing dan juga puting terkontaminasi mikroorganisme patogen sehingga terjadinya peradangan. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kebersihan kandang dan mencegah penurunan kualitas susu serta mencegah terjadinya penyakit mastitis. Yang kedua yaitu tentang kondisi pemerah. Kebanyakan pemerah ini tidak mencuci tangan setelah berpindah dari satu sapi ke sapi yang lain, sehingga sangat memungkinkan infeksi mastitis terjadi akibat tangan pemerah yang tidak bersih dan terkontaminasi dengan bakteri penyebab mastitis dari sapi yang terinfeksi mastitis. Kebersihan pemerah harus diutamakan karena melalui pemerah dapat terjadi penularan mastitis akibat kontak bakteri antara pemerah dan juga sapi yang diperah. Oleh karena itu, tangan pemerah sebaiknya dicuci sebelum dan sesudah melaksanakan pemerahan, karena kontaminasi bakteri penyebab mastitis dari ambing yang sakit ke ambing yang sehat dapat terjadi melalui tangan pemerah yang kotor. Yang terakhir yaitu dengan manajemen pemerahan. Pemerahan dimulai dengan membersihkan kandang, mempersiapkan peralatan pemerahan, membersihkan ambing dengan air kran, memberi pakan, dan mencuci tangan pemerah. Namun persiapan seperti itu masih dianggap kurang baik karena kurang adanya preventif dari pemerah untuk mencegah pencemaran infeksi mastitis. Nah, diharapkan pemerah ini hendaknya memandikan sapi sebelum diperah, membersihkan ambing dengan air hangat yang dibasuhkan dengan handuk dan juga mengeringkan ambing dengan handuk kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari ambing dan juga puting dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit mastitis yang nantinya akan mengurangi kualitas susu. Sekian presentasi dan penyampaian materi dari saya mengenai kajian kualitas susu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, dan yang lainnya. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian atas perhatiannya dan telah mengikuti materi sampai selesai. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, dan salam sehat untuk kita semua.